Baik Bapak Ibu dan Saudara pendengar dimanapun Saudara berada, sahabat BSJD yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Immanuel Surya Sukma dari Resort GKI Pahandut, Palangkaraya Hilir, yang pada malam hari ini akan menyampaikan renungan untuk kita semuanya. Baik, nasi akan saya ambil, akan saya bacakan dari Lukas pasal 3. Saya mengambil ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian bunyinya. Di bawah judul perikop Yesus Anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Baik Bapak Ibu dan pendengar sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Melalui peristiwa baptisan ini, Yesus memberikan pemahaman dan contoh yang konkret bagi umat manusia. Hal ini penting, karena Yesus akan memulai karya agungnya bagi dunia dengan berbagai pengajarannya. Yesus ingin agar manusia dan kita orang percaya dapat memahami dan mengimplementasikan setiap pengajarannya dengan tindakan yang nyata melalui pelayanan dan sikap hidup kita. Serentak dengan itu, Yesus juga menyampaikan relasi yang istimewa antara orang percaya dengan Tuhan Allah. Kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagaimana yang kita pahami bahwa baptisan yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Berarti di sini bahwa setiap umat manusia adalah berdosa. Karena itu perlu mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Inisiatif Yesus datang ke Yohanes meminta untuk dibaptis, menunjukkan beberapa pengertian atau pesan untuk kita. Yang pertama, Yesus menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya sebagai penganut agama Yahudi. Yesus juga menampakkan sikap yang rendah hati, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa untuk dipertahankan. Justru ia yang meminta untuk dibaptis. Berikutnya Yesus menyampaikan pesan bahwa semua umat manusia tidak ada yang bebas dari dosa. Karena itu perlu mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Yesus juga mau menyampaikan bahwa ia akan menanggung seluruh dosa umat manusia dan berkenan memberi pengampunan. Pendengar yang budiman, berkenan dengan hal tersebut maka diperlukan sikap iman kita untuk merespon baptisan Tuhan Yesus. Karena itu sebagai orang percaya kita perlu pertama menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman Tuhan, dan kita alami sebagai norma dan landasan kehidupan kita. Berikutnya kita membangun sikap yang rendah hati sebagaimana Yesus. Pertumbuhan iman kita hanya akan dapat dibangun dengan sikap rendah hati. Selanjutnya kita perlu membangun kesadaran dan kejujuran untuk mengakui bahwa kita tidak lepas dari dosa. Karena itu kita perlu hidup dalam pertobatan. Dan juga kita perlu membangun sikap yang solider kepada sesama umat manusia, terlebih bagi sesama yang hidup dalam kekurangan dan keterbatasan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita juga menerima kesaksian bahwa langit terbuka. Langit yang terbuka menggambarkan bahwa Bapa membuka surga bagi dunia. Keyakinan ini menjadi penguatan iman percaya kita, bahwa kesetiaan, ketaatan, dan penerimaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi akan menjadi anugerah keselamatan bagi kita. Dengan gambaran surga yang terbuka berarti Allah Bapa menerima kita dalam anugerahnya. Berikutnya kebenaran mengungkapkan bahwa Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun ke atas Yesus. Sesungguhnya Bapa dan Anak adalah satu. Bapa ada di dalam Anak dan Anak ada di dalam Bapa. Kehadiran Roh Kudus melambangkan persetujuan Bapa atas keputusan Yesus yang menerima dan meminta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Relevansinya untuk kita agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan adalah: pertama,
seluruh proses kegiatan dalam kehidupan kita harus berorientasi untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama umat manusia. Kedua, dengan keikhlasan dan kesungguhan, kita siap sedia menjadi saksi bagi Kristus kapanpun dan dalam keadaan apapun. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga menyaksikan bahwa dengan segenap kemuliaan terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Oleh karena dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa sudah berkenan menerima kita. Ia meneguhkan dan melengkapi kita dengan bimbingan Roh Kudus. Serentak dengan itu, Allah Bapa mengutus kita, baik kita secara pribadi maupun sebagai persekutuan gereja, ke dalam dunia untuk menjadi berkat. Kita juga sebagai gereja dipanggil dan diutus untuk berada di tengah-tengah dunia ini, untuk membawa perubahan bagi dunia, sehingga Bapa di sorga berkenan kepada kita. Amin. Demikian pemberitaan ini saya sampaikan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami secara bersama-sama telah menerima kebenaran-Mu. Bentuklah kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh berguna bagi dunia ini, lebih-lebih bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, demikian penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.